I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Rezeki itu nggak harus berupa besaran rupiah, tetapi kita dapat di sini teman yang bisa kompak itu juga termasuk ketemu sama teman-teman orang Indonesia. Lur, belanja. Ini Mas Budi, cari apa Mas? Mau cari beras. Di rumah udah habis ya beras ya? Wah, enggak ini beras ya Mas, habis. Akhir-akhir ini kan beras sulit Mas, Jepang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ma'ruf Ragil Jepang. Hari ini kita mau belanja ya teman-teman. Mumpung hari ini hari Minggu, meskipun ini terik matahari cukup menyengat, ini semangat teman-teman nggak padam guys. Soalnya kalau nggak belanja nggak bisa makan. Ini bareng sama teman-teman, ada Mas Jun saya, Mas Nur sama Mas Budi paling depan. Wih, ini wajah-wajah yang mau belanja di siang bolong guys. Panas sih ngentang-ngentang. Ya meskipun tempat belanjanya kita itu enggak deket ya teman-teman, cukup jauh 12 kilo harus kontel. Ini belum lagi nanti kalau pulang harus bawa barang belanjaan, tambah berat juga. Tapi meskipun berat, kita alhamdulillah kita selalu ada barengan, selalu ada teman yang selalu kompak, kemana-kemana itu selalu bareng. Itu termasuk rezeki juga ya teman-teman. Rezeki itu nggak harus berupa besaran rupiah, tetapi kita dapat di sini teman yang bisa kompak itu juga termasuk rezeki ya, rezeki kita juga ya. Daripada kita hidup di perkotaan tetapi kita satu perusahaan cuma sendirian, orang Indonesia cuma sendirian, itu kan sama aja nanti kita juga di kehidupan sehari-hari di sini juga kan kita nanti juga sabisi, juga kesepian, nggak ada temennya juga, mau kemana-mana sendiri. Meskipun mungkin nanti sama orang Jepang diantar, tetapi kan tidak sebebas, sehappy, seakrab sama orang-orang Indonesia juga teman-teman. Meskipun jauh ada temennya asik, ya tetap disyukuri meskipun jauh dari perkotaan ini, sangat desa pelosok, tetapi kekompakan bisa membuat kita untuk semangat untuk menjalani hidup di pelosok desa Jepang. Itu juga ketemu sama teman-teman orang Indonesia juga ya lur. Ini saking banyaknya, mungkin ini satu rombongan 4. Mungkin nanti saat di tempat perbelanjaan di supermarket, kemungkinan kita masih ketemu sama pasukan orang Indonesia. Di depan itu kita ketemu sama teman-teman orang Indonesia. Lur, belanja. Itu tadi rombongan lain ya lur ya. Itu sekali berangkat rombongan biar ada temennya, biar nggak kesepian pas belanja, soalnya belanjanya jauh juga.
Ya seperti inilah ya teman-teman, realita kehidupan kami para kensusi di Jepang, para pemagang di Jepang. Enggak semuanya itu seperti yang ada di TV-TV, semuanya kota, semuanya bisa dijangkau dengan kereta. Ya memang banyak sekali kereta di Jepang, tetapi khususnya di daerah saya, tempat saya tinggal ini, pengen naik kereta itu harus nyepeda ke pusat kota. Dari pusat kota ke tempat tinggal saya itu ya sama, sekitar pulang lebih ya 12 kiloan. Memang nggak seperti yang saya bayangkan dulu sebelum pergi ke Jepang ya. Tetapi mau gimana lagi teman-teman, rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita tinggal menjalani aja. Sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Ya rezeki saya ditempatkan di daerah seperti ini ya disyukuri aja. Semuanya itu ada sisi negatif sama sisi positifnya. Yang pasti kalau sini itu kalau pengen nabung ya agak gampang, soalnya kan kalau yang hobi main-main, hobi jalan-jalan kan pasti agak ribet di sini. Jadi nggak jadi jalan-jalan, tetap di rumah aja, ngirit. Ini mumpung ketemu warung es ya lur ya. Ini di tengah-tengah perjalanan kita udah pada kehausan, masih jauh sekali perjalanannya. Kita mau jajan es dulu. Di sini tuh kalau jajan es di sebarang tempat ada ya. Jajannya di tempat seperti ini, nggak ada penjualnya itu, nggak ada. Mbak biasanya yang jualan itu namanya Mbak Tukim. Sekarang Mbak Tukim sedang nyuci baju, jadi kita mau ngambil sendiri. Buat Ini yang ini tuh kalau kita pakai uang kertas ya teman-teman, uang 1000-an. Ini ada tulisannya 1000 yen. Ini kalau uang kertas nanti masuknya di sini. Kalau yang ini nanti uang receh 500, 100, 10 sama 50 sama 10 yen. Dan kita mau ambil yang monster ini. Harganya 210 yen. Kalau dirupiahkan 21 ribuan. Seperti kira-kira segitu. Kita masukkan 200. Ini 400. Nah, kita mau beli 2 ya. oke teman-teman. Oh, Harus masukin. saman teman memasukkan. Oke. Apa ya? Pokari. Itu tak pokari. Abang kok. Iya pokari. Abang kok hilang? Aku mas. Oh. Aku ngane mas. Ichigo mas. Oh kali lah Ichigo. Oh, jatuh selesai mas. Oke. Oh enak alur. Orang enak bakul pinggir dalan kene iki. Hah? TikTok. Iya ki salah kayak apa? Biar kita tambah seger, tambah kuat nyepedanya sampai di tempat tujuan aja. 12 kilo kita ngetel. Minumnya Monster, tenaganya biar kayak Monster. Weh, endorse sih. Di endorse orang mas. Ini seharusnya yang bikin ini, merek ini kirim uang sama saya. Open endorse. Kita mau lanjut lagi ya. Masih jauh, baru setengah perjalanan. Kita istirahat dulu, saking panasnya.
udah sampai di perbatasan Kota Imari ya teman-teman ya. Kota, Mas. Kota ini. Kota Imari. Kota agak kota deh. Bukannya kota banget tapi agak kota Imari. Ini udah mulai masuk ke dalam kota ya. Ini itu depan itu jembatan yang sebelumnya pernah saya review. Jembatan ikon dari kota Imari, dan juga itu di tengah-tengah juga ada gucinya. Di bawah ada sungai Kalireng, ada Kalireng Purogawe. Wah apa sih? Ya. Amin loh. Wah. Ya teman-teman, kita udah sampai di tempat perbelanjaan ya. Kita udah sampai di Mr. Max. Kita mau belanja di supermarket Mr. Max ya. Ini sama pasukan. Kayak gitu. Kita mau masuk ke supermarket dulu. Ya. Kita pakai keranjang dorong. Ambil keranjangnya, lalu kita masuk. Jun. Hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer dulu. Di Jepang, apapun di Jepang kita mau ngapain harus pakai antri jujur ya teman-teman. Ini tadi saya salah antrian, harus pakai hand sanitizer pun kita juga harus antri dari belakang. Dan kita udah masuk ke tempat perbelanjaan di Jepang ya teman-teman. Karena kebetulan ini hari Minggu, ini cukup banyak juga yang datang untuk berbelanja di Mr. Max ini. Mr. Max ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang cukup komplit ya di kota tempat saya tinggal. Selain Mr. Max itu ada Direct dan juga ada Trial juga. Ini dan tujuan pertama setiap masuk ke swalayan atau tempat perbelanjaan yaitu tempat buah-buah ataupun tempat sayuran ya teman-teman. Ini buah nasi yang kemarin kita panen. Satu paket buah nasi itu seharga 780 yen. Itu uang segitu kalau kita belanjakan di tempat panen yang kemarin itu udah dapat 1 kilo ya teman-teman. Itu tadi nggak ada 1 kilo, harganya segitu. Cukup mahal ya kalau di supermarket. Ya lur, dari sekian banyaknya tempat perbelanjaan ataupun swalayan supermarket, kenapa kita berempat hari ini milih di Mr. Max? Itu adalah ingin berburu ini ayam setengah separuh ya. Harganya itu cukup murah kalau di sini. Ini di tempat perbelanjaan lain itu tidak ada ayam seperti ini, cuma ada di Mr. Max aja. Harganya cukup miring ya, sama kulit. Nih kulit ayam. Itu salah satu tujuan kami hari ini belanja di sini. Banyak sekali nih pilihan-pilihan daging ayam terutama, karena kita paling suka daging ayam ya. Di Jepang kita sangat berhati-hati agar gak
makan daging babi ya teman-teman. Dan nggak ketinggalan, ini adalah salah satu amunisi para Kensuke Indonesia di Jepang. Setiap hari makan telur. Kalau nggak makan telur, kita nggak bisa ngumpulin duit di sini ya teman-teman. Beli telur yang banyak. Ini Mas Budi baru ini Munda ini. udah di Jepang semua harga naik ya teman-teman. Jadi 300 Mas. Itu sama pajaknya 321 yen. Padahal beberapa bulan yang lalu ini ijek orang itu sakit loh. Kis orang itu sih. Enggak ngotak ya. Ini baru kemarin katanya mau beli itu harganya udah naik ya teman-teman. Di Jepang memang gajinya nggak naik Mas. ya gajinya naiknya sedikit, tapi barang Pokoknya bahan makanan naiknya banyak. Itu sama dengannya tetap sama. minyak. Harga minyak di Jepang ini per liter ya, 1 liternya 30.000 guys. 1 liter 30.000. Warung Indonesia pira ya? Wah gak ngerti nih, gak ngomong gak tahu belanja minyak 100 gram lur, 100 gram lur, seliter. 1 liter 30.000. Ya kita harus pintar-pintar mengolah uang ya teman-teman ya. Di Ngan Jepang. Mas yo, ndelok beras yo. Ayo, dan Beras kita ya. mau ngecek stok beras. Soalnya beberapa minggu akhir-akhir ini, beberapa minggu ini di Jepang itu dilanda krisis beras ya teman-teman. Kita pesen beras sama petaninya, langsung aja pesen 20 karung untuk 1 tahun, ternyata cuma dikasih 3 karung. Ini Mas Budi cari apa Mas? Mau cari beras Mas. Di rumah udah habis ya beras ya? Wah, entek Mas berasnya Mas. Habis Mas. Akhir-akhir ini kan beras sulit Mas di Jepang. Harganya itu 5 kilo ini. 5 kilo 5 kilo itu 300.000. 3.000. 3.000 yen di Jepang itu sama dengan 300.000 di Indonesia ya teman-teman. Kurang lebih seperti sebesar itulah. Ini tinggal stok yang beras 5 kiloan. 5 kilo. Berarti lah. Ini pun tinggal ini. 20 kilo ya. Mahal, cukup mahal. Ya teman-teman, di Jepang itu ada berbagai jenis sosis ya. Karena di Jepang itu sosis juga biasanya dijadikan untuk lauk, untuk makanan sehari-hari untuk orang Jepang. Ini ada banyak sekali sosis. Tapi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang itu harus, sebelum ke Jepang itu harus memahami kanji babi ya teman-teman. Soalnya persosisan di Jepang itu kebanyakan itu mengandung babi. Ya sekitar 80%-an mengandung babi. Dan ini teman-teman yang hobi minum minuman beralkohol di Jepang itu benar-benar dijual bebas sekali. Karena mayoritas orang Jepang itu setiap hari kalau pulang kerja itu jamunya, obat capeknya itu ya minum sake, atau nek wong Jawa itu ngarani ngombe ciu. Ini minuman beralkohol di Jepang itu bebas, tidak pandang umur. Karena kita tahu sendiri Jepang itu mayoritas bukan muslim ya. Jadi untuk minum-minuman seperti ini tidak diharamkan. Beda kalau di tempat kita, meskipun diharamkan tetapi banyak juga yang minum. Tetapi kan perizinannya itu sangat berbeda kalau di Indonesia. Kalau di sini bebas, kalau di Indonesia mungkin cukup ketat mungkin. Kita ngantri mau bayar dulu ya teman-teman. Seperti biasa di Jepang harus ngantri, jajar dengan ragu. Kebetulan depan saya itu belanjanya banyak banget.
nunggu dari tadi belum kelar-kelar, 3 keranjang. Tapi hari ini 12 kilo kita nyepeda. Tujuan utama saya itu nyari ini teman-teman, cuma nyari telur. Soalnya di rumah daging sama sayuran masih lumayan banyak, cuma telur aja yang udah habis. Resiko tinggal di pedesaan Jepang, cari telur harus modal sejauh 12 kilo. Tetap semangat. Ini Mas Budi udah selesai belanja juga. Belanjanya cukup lumayan banyak ya. Tapi ini nanti resiko pas pulang sepedanya tambah berat karena tambah beban barang belanjaannya teman-teman ya. Tapi udah bawa tas juga. Beban pikiran. Di corona sih san kena ini bisa apa? Ini lupa nggak minta plastik, langsung bawa ke sepeda aja. Ya, belanja kali ini udah selesai ya teman-teman. Ini hasil belanja saya, belanja telur, karena stok telur di rumah udah habis. Dan sekarang kita mau nata belanjaan ke sepeda, ke dalam box sepeda. Selanjutnya kita mau belanja ke tempat yang lain dulu ya teman-teman. Dan ini teman-teman tadi yang udah belanja. Padang lur. Ya lur, ini kita mampir ke toko serba 1000, toko serba 100 di Jepang. 100 yen. Kalau di Indonesia tuh Mr. DIY toko 10.000, serba 10.000. Ini rombongan pada cari tembelan celana ya lur ya, buat celana kerja. Ini celana kerja biasanya itu boros, cepat berlubang atau cepat robek, makanya ditambah sama ini. Mas Jun mau cari apa Mas Jun? Cari apa dulu? Di sini tuh toko perlengkapan termasuk komplit juga ya, untuk barang-barang kamar, barang-barang dapur, barang-barang belajar juga ada. Barang dalaman juga ada. Komplit di sini pokoknya lur. Harganya juga murah-murah. Di Jepang, seluruh Jepang ada semua toko Daiso gitu. Memiseng mas. Lah kok cepet teleponnya. Ya, kita beli tambelan celana sama karet ya lur ya. Ini karet buat ngelas, buat kerja, buat meng, supaya nggak gampang lepas. Ini semuanya paling nggak ada 50.000. Ya teman-teman, kita udah selesai belanja. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita belanjanya sudah selesai, kita mau pulang. Subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.